Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha? Apa kabar bunda-bunda hebat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan berbahagia dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini ada 6. Pembelajaran hari ini kita fokuskan ke bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Mari kita simak teks berikut, teks yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN. Dari teks tersebut kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Yang kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari setiap negara. Yang ketiga, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo? Pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Beni? Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Jika kamu mendapatkan kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu dan mengapa? Nah, di sini kita mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapatkan pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cindramata sebagai kenang-kenangan. Tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Nah, yang pertama, pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antara negara anggota. Yang kedua, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Yang ketiga, menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Kita akan mencari informasi, laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Dan yang keempat, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Selanjutnya, dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai macam magnet. Perhatikan magnet yang telah disediakan oleh gurumu. Yang pertama, magnet batang.
Yang kedua, magnet silinder. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet ladam. Yang kelima, magnet lingkaran. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan utara. Yang kedua, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Jenis magnet ada dua, magnet alami dan magnet buatan. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Bentuk magnet yang pertama, magnet batang, merupakan magnet yang berbentuk balok. Yang kedua, magnet silinder, merupakan magnet yang berbentuk tabung. Yang ketiga, magnet jarum, merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Yang keempat, magnet ladam, merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Yang kelima, magnet lingkaran, merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Amati dan baca contoh-contoh formulir berikut. Yang pertama, formulir A, formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Yang kedua, formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Yang pertama, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Dalam kedua formulir tersebut ada judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Perbedaannya adalah pada tujuan formulir. Apa tujuan dari formulir A? Tujuan dari formulir A adalah untuk mendaftar menjadi peserta Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Apa tujuan dari formulir B? Tujuan dari formulir B adalah untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Kapan kita mengisi formulir? Kita mengisi formulir ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap berada di rumah. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.